Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat teman-teman, serta selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel Dubi Property. Hari ini saya berada di perumahan Satrio Graha Mojopahit. Di sini saya sudah di depan satu unit rumah yang sedang dibangun, sudah mencapai fase 60%. Di antaranya sudah menyelesaikan bangunan pondasi, seluruh konstruksi dinding, serta sudah di rangka atap. Untuk hari ini saya akan informasikan ke teman-teman apa saja yang seharusnya dibangun, dan kita cek unit rumah ini apakah sudah sesuai standar atau belum. Dan saya juga akan membawa buku paduan kerjanya. Nah, ini ya teman-teman. Oke, baik, dari depan ini sudah terselesaikan beberapa konstruksinya, yaitu slope dan pondasinya ini teman-teman. Kita cek. Nah, ini slope-nya, slope kanan kiri serta mengelilingi denah. Jadi slope-nya kita itu setinggi 25 cm. Kalau untuk besinya itu 20-15. Berikutnya untuk pintu, kusen pintunya. Kusen pintu ini sudah terpasang, dan pemasangannya pun juga harus sesuai ini ya teman-teman. Atas kusennya ini harus dikasih beton seperti ini, agar si kusen ini tidak menahan beban dinding atasnya, untuk menghindari kerusakan-kerusakan. Ini harus diperhatikan step by stepnya ya, mulai dari depan. Lalu di atasnya lagi ini ada jendela mati. Di atas jendela mati juga dikasih beton lagi untuk menahan beban agar tidak langsung ke kusen jendela. Ini teman-teman. Oke, semuanya ada ring baloknya. Rumah harus ada ring balok mengelilingi, dan ini ada balok gantung. Baik teman-teman, ini adalah denah dalam ruang tamunya. Ruang tamunya seperti ini. Untuk lantainya sudah selesai di rabat patlah ya. Jadi bata merah dikasih cor-coran semen sama pasir. Ini difungsikan untuk menahan beban dari keramik, agar keramik tidak mudah lapuk atau sampai ambles. Tuh, semua ruangan dikasih patlah, tidak terkecuali. Ini step by stepnya, pondasi, slope, konstruksi, dan patlah. Nah, semuanya sudah. Setelah itu dinding. Ini dinding yang sering bermasalah karena kita menggunakan hebel. Untuk dinding diusahakan setiap perekat mortarnya itu tertutup penuh seperti ini teman-teman. Kita zoom ya. Nah, diusahakan penuh, apalagi yang bagian samping. Kalau teman-teman buat rumah sendiri, sampingnya itu usahakan penuh untuk mortar pada bagian sambungan, agar tidak berpotensi bocor atau air yang rembes ya. Oke, ini dinding. Berikutnya ada namanya kolom. Nah, ini cor kolom ini sangat berfungsi sekali untuk kekuatan rumah. Sebuah rumah kekuatannya itu dari konstruksi cornya teman-teman, bukan karena dindingnya. Kebanyakan ada yang menyebutkan bahwa kekuatan dinding hebel sama bata merah itu beda. Ya memang beda, tapi kalau kita ngejar higienisnya, ekonomis juga, itu lebih efisien pakai hebel, lebih cepat dan lebih murah. Kalau kekuatan sebenarnya pada bangunan itu pada ini kolomnya ini teman-teman, bukan pada dindingnya, karena dinding fungsinya untuk penyekat ruangan. Jadi lebih saya tekankan lagi, dinding itu hanya untuk penyekat ruangan. Kalau tahan lama atau apa lain-lainnya, saya rasa masih sama. Ada plus minusnya, hebel sama bata merah.
tapi saya rasa untuk fungsinya masih sama, hanya untuk penyekat ruangan. Yang sangat berpengaruh di konstruksi itu ini cor betonnya, itu yang sangat berpengaruh, itu menahan beban. Makanya di atas kusen kita kasih cor seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Kusen jendela, kusen pintu, apalagi kamar mandi. Ini. Baik, dari dinding kita langsung ke atap. Rangka atapnya seperti ini teman-teman. Harus ada penyangga. Di setiap dinding ini harus ada penyangga. Jadi jangan sampai. Nah itu ada penyangganya. Nggak langsung dari depan belakang, tengah pun juga dikasih. Ini untuk menahan beban dari atapnya, gentengnya, terutama genteng. Nah ini teman-teman, ini biar lebih kuat. Lalu untuk yang samping kita juga pasang full, menghindari resiko. Nggak main-main, kita kasih full. Samping kanan kiri, kewel ini namanya kewel teman-teman. Untuk rangka atapnya kemarin sudah saya share, dan ini kalau sudah dipasang reng tinggal pemasangan genteng. Itu ya. Atap selesai. Untuk dinding kembali lagi, ini adalah fase dirabatan atau pelur, namanya pelur. Ini sebelum diaci. Pelur ini berfungsi untuk menutup dinding hebelnya agar tidak mudah rembes dan berjamur. Setelah dipelur atau diaci rabat, ini acian. Nah ini baru acian teman-teman. Ini menggunakan semen dan air tanpa pasir ya. Nah ini perbedaannya. Ini lebih halus. Setelah diaci seperti ini, barulah nanti dipelamir warna putih. Setelah itu dicat. Ini yang sudah diaci, udah full ya. Nah ini teman-teman, sedikit saya ulas sumber masalah kebocoran. Kebanyakan itu timbulnya dari samping dan di atas plafon, karena bagian atas plafon itu tidak dirabat, hanya bagian bawah plafon saja. Yang atasnya itu yang masuk di dalam atasnya plafon itu biasanya tidak dirabat. Itu yang berpotensi kebocoran. Karena apa? Air bisa masuk dari sela-selahnya, sela-sela seperti ini teman-teman, yang saya bilang awal tadi. Kalau di bagian samping, air itu masuknya di sini, baru masuk ke plafon, terus jatuh ke bawah. Dan kalau bagian bawahnya ini, saya jamin sudah tidak akan rembes atau bocor, karena sudah dipelur seperti ini ya. Nah, yang potensi bocor itu biasanya seperti itu teman-teman. Ini bisa dialternatifkan dengan full peluran dari bawah sampai ke atas. Itu bisa dialternatifkan. Nah, ini yang belum dipelur. Jadi kalau lebih aman itu dipelur dari bawah sini sampai ke atas, yang segitiga itu teman-teman, untuk menghindari kebocoran. Itu ya. Atau dari aciannya sini, mortarnya, setiap pasangan ini ditutup full. Jangan sampai ada sisa lubang, tapi namanya air, lubang sekecil apapun akan mengalir ya. Itu biasanya yang sudah terjadi. Nanti next video akan saya ulas apa masalahnya. Yang sering terjadi seperti ini karena sampingnya belum ada bangunan, karena kita pembangunannya random, tidak ditentukan unitnya, jadi bebas milih unit. Akhirnya yang kanan kiri masih ada lubang. Itu ya teman-teman, informasinya. Oke, kita cek untuk di bagian listriknya. Listriknya pemasangan kita seperti ini. Ini di lubang dalam temboknya, terus dikasih pipa listrik ke atas semuanya. Ini untuk ruang tamu, ini untuk yang dapur seperti ini. Coak ini terus dikasih pipa ke atas. Itu nanti tinggal ngasih kabelnya aja teman-teman. Nah, sampai atas ya.
Lalu di kamar mandi ini kita pasang saluran untuk tandon. Jadi 2 pipa ini nanti kita tanam tembus ke atas itu untuk pemasangan tandon. Dan di atas kamar mandi ini kita sudah dek seluas kamar mandi 1,5 kali 1,5. Nanti atasnya itu dikasih beton, dikasih tandon atau toren air ya. Instalasi airnya lewat sini, baru ke bawah. Oke teman-teman, untuk instalasi air kotor atau buangan dari talang, kita talangnya pakai dek. Ini pipa pembuangannya. Dan di sini nanti bak kontrol. Itu ada bak kontrolnya. Sumur bornya di sini. Ini sumur bor. Nanti sanyo di situ teman-teman. Terus untuk listriknya ini sudah kita kasih tempat untuk sanyo sama mesin cuci. Atasnya nanti masih ada sisa terbuka sedikit. Itu nanti bisa dikasih fiber, jadi cahayanya tetap masuk. Tapi kalau ditutup bisa pakai alternatif, bisa buka tutup agar sirkulasi cahaya dan sirkulasi udara bisa masuk ke dalam rumah. Jadi kamar belakang tidak perlu khawatir karena sirkulasi udaranya bisa lebih sehat udaranya. Ini ya teman-teman, ini listriknya juga. Oke, sudah sesuai ya. Ini sudah sesuai perumahan dengan standar rumah hunian, tidak sekedar jadi, tidak asal dibangun. Ini benar-benar unit terbaru dari perumahan Satrio Graha Mojopahit. Lebih kuat, lebih berkualitas, dan lebih standar lagi, lebih bagus yang pastinya daripada yang lama-lama. Kenapa? Karena bangunannya sudah memenuhi standar dari konstruksinya. Nah ini teman-teman, ya juga ada pegangan untuk gambar-gambarnya. Jadi insya Allah semuanya sudah lebih bagus. Nah, sudah ada gambar kerja ya. Jadi kita standarkan semuanya di sini. Ini kusen detail pintu. Teman-teman. Sebelumnya kenapa Kak? Apakah nggak standar? Yang tidak standar itu pekerjanya. Kalau materialnya semua dari kita itu sudah standar. Gambar kerja semuanya itu sudah di briefing di awal. Tapi ya itu tadi ya, jadi buat teman-teman harus jeli, harus dipertimbangkan, harus sering-sering dicek. Biarpun beli perumahan kita juga harus tahu ya, jangan asal beli. Lengkap ini teman-teman, ini sudah saya cek semuanya sesuai. Dan selama pekerjaan saya juga berani publish, saya posting, saya upload. Itu untuk kepercayaan juga bahwa perumahan Satrio Graha Mojopahit memiliki standar bangunan layak untuk dihuni, tidak asal jadi. Oke, buat teman-teman yang pengen sharing terkait bangunan bisa di 0812 5986 8126 ya, atau cari perumahan di Kota Mojokerto. Bisa sharing-sharing, enggak apa-apa, gratis. Sharing aja, mau tanya apa aja silakan. Barangkali saya bisa bantu ngasih informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Gitu ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas, semoga rumah impian teman-teman bisa terwujud di tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.